Di sini, di sini, di sini, I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. You can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. Langkah demi langkah engkau lalui. 5 tahun berdiri untuk bangsa dan negeri, membangun negeri yang maju, melihat rakyat-rakyat kecil terdahulu. Tak sedikit lawan yang iri, melihat sosok pahlawan dalam negeri. Tak sedikit cibiran yang engkau temui, tak sedikit pula fitnahan keji yang menusuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penonton, pendengar, dan warganet. Selamat bergabung dalam debat Capres dan Cawapres tahun 2024. Dan debat ini adalah debat pertama dari 5 debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Selvi Maharani jadi moderator, dan rekan saya Kaila Indah Puspita diberi mandat oleh KPU untuk menjadi moderator 1 Capres-Cawapres 2024. Pada segmen pertama, kita akan sama-sama mengikuti pemaparan visi dan misi dari para paslon. Kemudian, segmen 2 dan 3, para paslon akan menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh para panelis. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, paslon dan hadirin dimohon berdiri.
debat ini dapat berjalan dengan baik. Karenanya, kepada seluruh pendukung maupun undangannya hadir dapat mematuhi tata tertib yang diterapkan. Dan khusus bagi Anda warganet, kami meminta bijaksanalah menggunakan media sosial. Mari sama-sama kita dukung semangat untuk pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Baik, dan sebelum memulai rangkaian acara debat pertama Capres maupun Cawapres 2024, kami akan menyampaikan beberapa aturan, antara lain yang perlu dan harus diperhatikan juga dan dipatuhi. Berikut aturan tata tertib debat. Tata tertib debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 untuk pasangan calon. Debat terbuka akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Republik Indonesia. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antara pasangan calon harus seputar tema debat. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Untuk pendukung pasangan calon. 1. Pendukung tidak melontarkan yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. 2. Pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. 3. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Baik, para paslon, kita akan memulai debat pada siang ini dengan mendengarkan visi dan misi pada masing-masing dari pasangan Capres dan Cawapres. Kita akan mulai dari pasangan nomor urut 01, Insinyur Fikri Zaki Ardeni dan Profesor Desi Soraya untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Waktunya adalah 3 menit dan dimulai pada saat perkataan pertama yang Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai paslon nomor urut 1 akan menyampaikan visi dan misi. Pertama, visi kami mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, sejahtera, berkepribadian, mandiri, aman dan damai. Berdiri di mohon tenang. Serta berlandaskan gotong royong. Harap tenang hadirin. Misi kami yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kedua, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Yang ketiga, membangun sistem pertahanan dan keamanan. Yang keempat, mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kelima, memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Yang keenam, menopang kemandirian ekonomi dengan memanajemenkan sumber daya maritim. Yang ketujuh, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Itulah tadi visi dan misi kami. Hadirin dimohon memberikan tepuk tangan yang meriah. Kami akan segera lanjutkan. Kami persilakan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Setiawan Nur Hakim dengan Ibu Profesor Dr. Ocha Saridewi. Berikutnya, mari kita dengarkan visi dan misi dari pasangan nomor urut 02. Dan saya akan persilahkan Bapak Capres dan Ibu Cawapres untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Waktunya 3 menit, dimulai saat perkataan pertama yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor 2 akan menyampaikan visi dan misi kami.
Langsung saja, visi kami yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka, mandiri, unggul, makmur, bermartabat, dan berkepribadian nasional, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi bangsa Indonesia yang adil dan demokratis. Saya akan menyampaikan misi paslon nomor urut 2. Yang pertama, penegakan sistem hukum yang efektif, berkeadilan, bermartabat, transparan, dan terpercaya, serta memberantas korupsi tanpa pandang bulu. 2. Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan bersahabat. 5. Mewujudkan masyarakat berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 6. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif. 7. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Terima kasih, itulah visi dan misi paslon nomor urut 2. Baik, debat pertama sudah selesai. Nantikan debat-debat berikutnya. Saya Kaila Anda Puspita dan rekan saya Selvia Maharani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Apa kabar Indonesia? Piye kabare kabeh? Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragam. Kami yakin semua orang yang hadir pada hari ini tidak ada yang pesimis. Kami yakin orang-orang yang di sini ingin Indonesia semakin maju. Yang setuju angkat jempol. Kalau kami terpilih, kami akan memajukan Indonesia dengan industri-industri, dengan kemajuan teknologi yang lebih maju, canggih. Contohnya seperti kartu yang saya pegang saat ini. Apa itu? Ini kartu PAH untuk kebutuhan makanan pokok bagi yang bisa ditukarkan di sekolah yang terdekat selama 3 bulan 2 kali dalam selang 2 tahun. Jangan lupa coblos nomor 1. Sekali lagi, bersih merakyat kerja nyata. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada yang sudah mau hadir di sini meskipun cuaca pada siang hari ini sangat panas.
Negara kita, negara Indonesia adalah negara yang besar. Negara kita memiliki perbedaan suku, agama, ras, adat, dan budaya. Bangun Indonesia dari negara yang berkembang menjadi negara yang lebih maju. Tidak sekedar kata, tapi ada aksi nyata. Saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan kami di debat 2 Capres dan Cawapres tahun 2024. Di debat kedua ini bertema energi dan pangan, di mana Capres akan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis. Amplop B masih tersegel. Langsung saja kita buka. Pertanyaan akan saya bacakan satu kali. Pertanyaan ini ditujukan kepada dua pasangan calon. Pertanyaan energi dan pangan. Saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai antara lain dengan berkembangnya internet, kecerdasan buatan robot yang menimbulkan dampak signifikan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Apa strategi Anda dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang sebagian besar pelakunya masih skala kecil dan tradisional? Dipersilakan untuk Bapak Fikri menjawab terlebih dahulu. Waktunya 2 menit, dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Silakan. Baik, saya jawab. Dalam revolusi industri 4.0 ini kita tahu keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan saya meyakini bahwa dengan persiapan pembangunan sumber daya manusia, kita akan bisa mempersiapkan bangsa kita menuju revolusi industri 4.0. Sebagai contoh, misalnya petani perlu dikenalkan pada yang namanya marketplace, sehingga mereka bisa berjualan secara online, sehingga hubungan antara petani dan konsumen semakin dekat. Menyiapkan juga usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro ke super mikro, untuk tahu bagaimana mereka bisa memanfaatkan online sistemnya, sehingga pembangunan ekosistem online dan membangun ekosistem online yang sangat diperlukan dalam waktu yang sangat cepat. Inilah proses-proses yang terus kita kerjakan belakangan, sehingga kita tidak tertinggal dalam dengan negara-negara lain dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi saya menyampaikan mengenai palaparing yang sudah dibangun Indonesia, bagian barat, bagian timur, bagian tengah. Semuanya sudah hampir 100%. Juga sistem koci yang sekarang ini telah kita bangun, hampir 74% di kabupaten kota yang kita miliki. Setelah kita selesaikan tahun ini, saya kira kalau misal selesai, kita akan gampang masuk sekali ke era Asia. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Fikri. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Syarif untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Dipersilakan. Baik, kita sama-sama memahami dasarnya perkembangan industri 4.0 yang akan datang. Hal ini akan berdampak pada beberapa pabrik. Contohnya, pabrik mobil Jerman yang memiliki 15.000 pekerja bisa diganti dengan robot dan hanya membutuhkan kurang dari 50 orang pekerja saja. Saya ingin sampaikan adalah bicara industri 4.0 kita masih belum bisa membela petani kita sendiri. Kita juga belum bisa menjamin harga pangan terjangkau oleh rakyat kita.
Jadi saya ingin lebih menjamin bahwa Indonesia bisa menyediakan pangannya sendiri tanpa impor-impor dari negara manapun. Terima kasih. Pak Syarif ini kelihatannya ke depan kurang optimis kalau saya melihat dia dengan pembangunan SDM yang tadi saya sampaikan. Saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi 4.0 itu dengan optimis. Coba kita lihat, sekarang ini produk-produk petani sudah masuk ke marketplace produk-produk pertanian. Petani, coba dilihat, petani sudah memasarkan produk-produk dari produsen langsung ke konsumen, sehingga harganya bisa diangkat. Juga kredit-kredit yang dilakukan oleh vintage, peer to peer, yang juga sudah langsung bisa dilakukan kepada para petani. Saya kira juga hal yang konkret yang lebih justru membuka kesempatan bagi petani-petani kita untuk melompat dalam produksi karena diberikan harga yang lebih baik, tidak lewat agen-agen di tengah yang terlalu banyak. Saya kira konsep besar vintage. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fikri atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Bapak Syarif memberikan pertanyaan kepada Bapak Fikri. Silakan. Saya ingin bertanya, Bapak Fikri, waktu menjabat sebagai presiden, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa jangan impor komoditas pangan. Ternyata dalam 4 tahun Bapak memimpin, Bapak banyak sekali mengimpor komoditas itu, dan semua ada datanya. Terus terang saja, yang kami dengar sangat memukul kehidupan para petani-petani kita. Petani tebu, panen tapi gula dari luar masuk dalam jumlah yang sangat besar, jutaan ton bahkan. Sehingga kemudian juga komoditas lain. Padahal Bapak sendiri membanggakan bahwa produksi naik. Jadi mau jawabannya Pak? Terima kasih. Dipersilahkan untuk Bapak Fikri untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Syarif. Dipersilahkan. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa tahun 2014 kita mengimpor jagung itu 3,5 juta ton. 2018 kemarin saya sampaikan kita hanya mengimpor 180.000 ton. Artinya petani kita, petani jagung telah memproduksi 3,3 juta ton, sehingga impor itu menjadi sekarang ini dapat sangat jauh berkurang. Memang tidak mungkin kita membalikan tangan dalam sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Memerlukan sebuah waktu yang panjang untuk melakukan itu. Di bidang beras baru saja, saya menyampaikan juga bahwa sejak 2014 sampai sekarang, impor kita untuk beras ini turun, dan produksi beras kita, supaya kita tahu semuanya, 1984 kita memang sewa sembada, dan saat itu produksi beras kita 21 juta ton per tahun. 2018 kemarin produk beras kita 33 juta ton beras, konsum MSI sekitar 29, artinya ada stok, ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton, 2,8 juta ton. Apa artinya ini sebenarnya? Sudah surplus, pertanyaannya kenapa kita impor? Karena impor itu menjaga ketersediaan stok. Untuk menstabilkan harga kita juga harus punya cadangan untuk bencana kita, juga harus punya cadangan untuk gagal panen, kita juga harus punya cadangan untuk kalau terkena hama. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Fikri atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Syarif menanggapi jawaban dari Bapak Fikri. Silakan. Ya, ini jawaban yang selalu kita dengar Pak. Ya, ini jawaban yang selalu kita dengar Pak. Tetapi masalahnya adalah strategi yang saya katakan dengan strategi dan falsafah ekonomi kita yang berbeda. Kita ingin berdayakan produsen kita sendiri. Jadi, kalau memang kita sudah kelebihan stok, ya kenapa kita harus impor? Itu juga yang jadi masalah kalau kita sudah benar-benar kelebihan 3 juta, kenapa harus kita impor?
kita buka lahan baru, kita bantu benih, kita bantu pupuk itu sampai ke petani. Jadi kami berpegang pada bahwa ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Jadi pasal 33 bagi kami ini adalah suatu pengaman, dan ini yang kita lihat dari mana yang diminta oleh para petani. Dia minta harga yang baik, tapi dia juga minta jangan impor pada saat panen. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bapak Syarif. Hadirin boleh memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Baik, terima kasih. Telah selesai debat kedua Capres dan Cawapres Pemilu tahun 2024. Nantikan debat-debat berikutnya bersama saya, Safira Mahdani, dan rekan saya, Salsabila Titiana. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama kami di debat 3 Capres dan Cawapres tahun 2024. Baik, pada segmen pertama kali ini kita langsung saja ke pertanyaannya, tema ketenaga kerjaan. Amplop masih tersegel. Baik, paslon 02 dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, di saat ada banyak pengangguran dan kualitas lapangan pekerjaan belum optimal dan pemerintah mencabut persyaratan untuk tenaga kerja asing, perbandingan tenaga kerja asing dan lokal, dan juga berkaitan visa khususnya pada tenaga kerja setara terbawah. Bayar sekali saudara kita yang belum mempunyai kesempatan kerja. Di satu sisi lain, kesempatan itu diberikan pada orang asing tenaga honorer yang belum mendapatkan keadilan. Sistem upah juga yang menelan perserikat kerja yang belum mempunyai perlindungan yang layak. Strategi apa yang paslon miliki untuk keadilan tenaga kerja? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pekerja asing di negara kita di bawah 0,01%, artinya masih rendah dan paling rendah di seluruh dunia. Memberi lapangan kerja untuk masyarakat kita bisa dilakukan dengan iklim kerja yang kondusif untuk dunia usaha, memberikan akses keuangan yang mudah, sehingga dunia usaha tumbuh dan berkembang. Perkembangan digital membuat semua menjadi mudah. Dalam 5 tahun akan ada 1000 startup. Karena itu, kami estimasikan sampai 2024 akan ada 3.500 perusahaan startup yang menyediakan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon 02. Selanjutnya, paslon 01 dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Izin menjawab. UMKM adalah solusi untuk penciptaan lapangan pekerjaan. UMKM jumlahnya 99,9% dari unit usaha di Indonesia. Dari total 55 juta UMKM, mereka belum mendapatkan kebijakan. Padahal 97% pekerjaan diciptakan faktor UMKM. Untuk tenaga kerja asing, kami memiliki barusan untuk bisa berbahasa Inggris. Untuk tenaga kerja asing, kami memiliki keharusan bisa berbahasa Indonesia, sebagaimana warga Indonesia yang bekerja ke luar negeri harus bisa berbahasa Inggris. UMKM menjadi solusi untuk lapangan pekerjaan. Jika kita berpihak kepada lapangan kerja melalui UMKM, 97% dari lapangan kerja, 6% dari produk domestik bruto. Untuk UMKM, pada suatu saat kalau ada lowongan tenaga kerja akan diberikan kepada anak didik kita. Jangan sampai mereka disingkirkan oleh warga asing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang dijawab oleh paslon 01. Selanjutnya, paslon 02 menanggapi jawaban dari paslon 01 yang punya
selesai. Nantikan debat-debat selanjutnya. Saya Laila Indah Puspita dan rekan saya Selviola Maharani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan kami di debat keempat Capres dan Cawapres tahun 2024. Di debat keempat ini akan kita mulai. Di segmen pertama ini, masing-masing capres akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang bertema pemerintahan. Amplop D masih tersegel. Akan saya buka dan saya bacakan. Pertanyaan akan saya bacakan satu kali. Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, pemerintahan perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang berisi teknologi informasi untuk dapat membangun tata kelola berbasis teknologi informasi atau electronic government. Banyak daerah memiliki smart zone sebagai bentuk adopsi dan pembangunan dari elektronik. Pertanyaannya, bagaimana visi dan strategi dalam memanfaatkan keadaan smart zone dan elektronik agar pelayanan publik semakin responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia? Dipersilakan untuk Bapak Fikri menjawab terlebih dahulu. Bahwa ke depan diperlukan pemerintahan pelayanan digital, karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi kecepatan juga sangat diperlukan. Yang pertama, yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan lewat pelayanan yang berbasis elektronik. Yang kedua, penyederhanaan dan penajaman kelembagaan agar lebih ramping, lebih lincah, gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, diperlukan kualitas aparatus ASN kita, sehingga mereka semuanya melayani dengan cepat. Semua pelayanan berbasis elektronik. Yang keempat, reformasi tata kelola. Manajemen semuanya harus disimpulkan, disederhanakan. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Fikri. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Syarif untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Dipersilakan. Baik, untuk mencapai transparansi di segala macam sistem yang baik. Tapi kalau tujuan tidak jelas, maka yang ingin kita capai adalah suatu pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi. Ini adalah jatah yang sangat efektif untuk mencapai itu. Sebagai contoh, meningkatkan rasio pajak kita. Kita bisa meningkatkan teknologi informatika kita sekarang, yang rasio pajak itu sudah turun dari 10%. Akan bisa dikembalikan menjadi 16%. Dengan demikian, kita bisa dapat banyak lagi uang yang dihemat. Kemudian, kita bisa perbaiki kesejahteraan pemerintahan, terutama perbaiki gaji-gaji dan kualitas hidup pegawai. Dan terima kasih. Dipersilakan untuk Bapak Fikri untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Syarif. Dipersilakan. Saya melihat Bapak Syarif terlalu khawatir yang sebenarnya negara lain melakukan karena anggaran kita terbatas. Tentu saja kita mengundang investasi untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi dalam hal menyangkut kedaulatan, tidak akan kita beri 1 cm pun kedaulatan kita kepada negara lain. Tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah investasi yang itu dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh sebuah negara. Oleh sebab itu, negara lain juga semuanya melakukan itu, dan tidak pernah ada alasan ada masalah. Saya tidak untuk hal yang sangat strategis,
misalnya yang berkaitan dengan radar udara kita harus berhati-hati, atau yang berkaitan dengan radar maritim kita harus hati-hati. Tetapi kalau untuk bandara, pelabuhan, saya kira semua negara juga melakukan hal yang sama dan tidak ada masalah. Yang paling penting untuk saya, pengelolaan itu kita ada di dalam manajemen. Kita ada di dalam manajemen kita, mengendalikan bahwa itu berpartner. Saya kira tidak membuat kamu ada masalah. Hadirin mohon tenang. Saya berikan contoh Freeport, bertahun-tahun kitanya dapat 9%, juga tidak ada masalah. Setelah kita ambil menjadi 51%, kita bisa ikut dalam pengelolaan tambang yang ada. Fikri. Hadirin mohon tenang. Terima kasih untuk Bapak Fikri. Selanjutnya, Bapak Syarif dipersilahkan untuk menanggapi tanggapan yang diberikan oleh Bapak Fikri. Waktunya 1 menit, dimulai dari perkataan pertama yang diucapkan. Silakan. Baik, tapi yang kita utamakan itu adalah tujuan. Jika tujuan pemerintah tidak jelas, maka terjadilah kerugian yang sangat besar. Hadirin tenang. Ya, Terima kasih Bapak Syarif atas tanggapannya. Telah usai debat keempat Capres dan Cawapres pemilu tahun 2024. Nantikan debat-debat berikutnya bersama saya, Sarfilia Baharani, dan partner saya, Salsa Bila Titiana. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di debat Capres dan Cawapres tahun 2024. Debat ini adalah debat kelima atau debat terakhir yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Di sini debat terakhir, debat kelima. Kita mau dengar dulu semangat dari para pendukung. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih. Dalam segmen ini, masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dan kemudian menanggapi dalam waktu 1 menit 30 detik. Semua pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis dibentuk oleh KPU RI. Tugas kami membacakan pertanyaannya. Pertanyaan di debat kelima bertema ekonomi. Boleh dilihat amplop E masih dalam keadaan tersegel. Saya akan buka dan saya akan baca. Pertanyaan akan saya baca 1 kali. Untuk masing-masing paslon dipersilakan untuk mencatat pertanyaan apabila diperlukan. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Namun demikian, daya beli petani dan nelayan yang pada umumnya tinggal di pedesaan mengalami penurunan sebagai akibat dari rendahnya harga komoditas pertanian seperti karet, sawit, kopra, dan gula, serta komoditas pertanian pada umumnya. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kebijakan ekonomi negara maju yang agresif, serta tata kelola dan tata niaga komoditas pertanian dan perikanan yang masih konvensional. Pertanyaannya, apa strategi dan kebijakan konkret Anda untuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian dan perikanan sehingga sektor ini menarik bagi milenial untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim dan agraris yang terkemuka di dunia? Kami persilakan untuk paslon nomor urut 01 untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan. Ya, memang kita sudah terlalu lama. Komoditas kita tergantung beberapa pasar-pasar di luar negeri, dan kita sudah terlalu lama mengekspor bentuk mentahan non material, baik itu karet, baik itu kelapa sawit, baik itu perikanan, baik itu komoditas pertanian, sehingga strategi ke depan baik di bidang perikanan maupun di bidang pertanian adalah hilirisasi dan industrialisasi.
industrialisasi. Perlu dibangun industri-industri perikanan sebanyak-banyaknya. Pengolahan ngalengan sehingga kita mengekspor dalam bentuk barang-barang sudah olahan. Sudah packaging, sudah dilabeli di sini, sudah dibangun brand dari sini. Begitu juga untuk komoditas-komoditas perkebunan ke depan. Kita harus berani melakukan hilirisasi atau kita tekan agar dikirim dalam bentuk barang. Jadi dan juga untuk bidang-bidang berkaitan dengan produk-produk pertanian. Kita tahu anak-anak muda sekarang sudah membangun ekosistem online yang kalau ini bisa disambungkan dengan ekosistem offline. Dari produk-produk pertanian akan mudah petani-petani langsung berhubungan dengan konsumen, berhubungan dengan pembeli lewat digital ekonomi. Terima kasih Bapak Fikri. Berikutnya kami persilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya 2 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Baik, justru di sini letak masalahnya, di mana saya singgung bahwa ekonomi kita salah arah, bahwa terjadi industrialisasi dan terjadi tidak adanya strategi yang dijalankan oleh pemerintah. Tadi niat Pak Fikri bagus, tapi Pak Fikri sudah berkuasa 4,5 tahun. Kenapa mengizinkan impor petani hancur? Tapi dibawakan ke infrastruktur. Jangan-jangan mempermudah barang luar masuk ke Indonesia, bukan barang Indonesia yang keluar. Ini masalah yang kami katakan. Perlu ada orientasi strategi pembangunan. Perlu ada polisi yang tegas untuk menghentikan aliran uang keluar. Kemudian fokus untuk membangun industri di segala bidang. Saya setuju hilirisasi, tapi kenapa Bapak tidak laksanakan sudah 4,5 tahun? Bahkan Bapak izinkan menteri-menteri Bapak mengizinkan komoditas asing masuk ke Indonesia dengan begitu besar dan begitu gampangnya. Demikian. Ya, poinnya adalah entrepreneurship dan kepastian usaha. Dan saya yakin bersama saya dan Ibu Ocha, pemerintah yang kuat dan kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada pengusaha-pengusaha nasional, menghadirkan kepastian usaha, kepastian hukum sebagai investasi yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan yang sudah terwujud. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 untuk menanggapi. Waktunya 1,5 menit. Silakan. Pak Syarif dan Bu Ocha, mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi mikro. Berdiri mohon untuk tenang. Karena ekonomi makro itu agregat produksi dengan sisi pemerintah dipengaruhi oleh dan dijaga oleh kebijakan pemerintah. Kalau kita berhadapan dengan ekonomi mikro, hanya jual dan beli, hanya membangun industri, kemudian menjual produk yang ada. Tetapi ekonomi makro adalah mengelola agregat dan produksi. Sektor primer misalnya, di bidang perkembangan, pertanian, perkebunan, kemudian sektor sekunder di bidang manufaktur. Saya kira tidak semudah itu, artinya memerlukan tahapan-tahapan yang besar yang sedang kita kerjakan. Infrastruktur yang kita bangun ini nantinya akan berhubungan dengan kawasan-kawasan industri, akan terhubung dengan kawasan pariwisata. Tidak mungkin langsung membalikan tangan, kemudian bisa terhubung dengan kawasan dan industri. Tidak perlu tahapan-tahapan besar. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tahapan besar pertama adalah pembangunan infrastruktur. Kita fokus
Tahapan kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah reformasi struktural. Yang keempat yaitu urusan teknologi dan inovasi. Inilah tahapan-tahapan besar yang akan kita kerjakan nantinya. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menanggapi. Waktu sama yaitu 1,5 menit. Silakan. Jadi kembali lagi, saya terus terang saja, saya tidak menyalahkan Pak Fikri, saya tidak menyalahkan. Ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengoreksi diri. Maaf, ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengoreksi diri. Kita salah jalan. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok. Dalam 40 tahun, dia hilangkan kemiskinan. 40 tahun. Kita saya tidak menyalahkan Bapak. Ini kesalahan kita semua. Jadi, kita ini salah jalan. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33. Belajar yang baik, kita harus berani untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi. Ciptakan lapangan, lindungi petani kita, lindungi nelayan kita. Itu yang harus kita jalankan. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak karena besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita semua harus bertanggung jawab. Ini pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke segmen sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 01 memberikan pertanyaan kepada paslon 02. Silakan. Kedepannya kita akan membangun holding-holding BUMN, baik holding yang berkaitan dengan konstruksi, Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua. Segmen sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk pasangan calon capres dan cawapres nomor urut 01 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 02. Silakan. baik. Bagaimana konsep Bapak dalam mendukung pemerataan dalam program sosial? Dipersilakan untuk paslon nomor urut 02 menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Ya. Yang pertama, pemerataan yang utama adalah kita harus menciptakan lapangan kerja. Kedua, kita harus meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, kita harus menginvestasi secara besar-besaran dalam pendidikan dan keselarasan dan kesehatan. Masih ada waktu, Pak. Apakah ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 01 menanggapi jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor urut 02. Silakan. Yang pertama, dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kedua, kita memiliki dana desa. Jadi, dalam pembuatan, pembelian, dan pekerjaan pun harus dari desa itu sendiri. Yang ketiga, kita sudah melakukan program keluarga harapan PKLT, di mana rakyat yang kurang mampu kita injeksi agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dengan layak. Yang keempat, sudah membagikan KIK sehingga jika mereka sakit tidak terbebani oleh biaya rumah sakit. Yang kelima, sudah membagikan KIP sehingga anak-anak mereka dapat sekolah dan kuliah. Terima kasih. Terima kasih.
Hadirin diperbolehkan untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua paslon. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa dan seluruh warga Indonesia, kita telah sampai pada ujung acara, di mana masing-masing paslon akan menyampaikan penutup dalam debat kelima Capres dan Cawapres tahun 2024. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 01 menyampaikan penutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kami yakin bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan akan segera terwujud melalui upaya-upaya nyata dalam pembangunan baik di bidang infrastruktur maupun sumber daya manusia. Reformasi struktural sudah mulai sejak 1998 untuk menjadi negara maju dan sebagai negara yang besar. Tentu tantangan yang kita hadapi juga semakin besar. Kita tidak perlu takut terhadap tantangan dan kesulitan tersebut, dan kita harus hadapi hal tersebut dan jangan takut. Jangan pesimis, tetaplah optimis. Saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk menggunakan hak pilih kita. Saya Fikri Zaki Ardani dan rekan saya Desi Soraya menjamin persahabatan dan silaturahmi dengan Pak tidak pernah putus. Kita semuanya satu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, paslon nomor urut 02. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih kepada Indonesia yang luar biasa memberikan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk tidak mengambil gaji serupiah pun jika kami mendapatkan amanah ini. Kami akan memberikan kepada negara, kaum yatim, kaum duafa. Kami bertekad menghadirkan pemerintahan yang kuat. Saatnya kita ajak kerabat-kerabat kita ke TPS. Mau kerja gampang, mau main bersih, mau harga pokok murah. Ingat, capres nomor 2 pada capres nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Silakan duduk dulu, Mbak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu mengganggu waktunya. Saya Salsabila dari pengurus TPS. Izin memastikan apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan surat panggilan dari TPS? Belum ada. Padahal ini
kurang 3 hari lagi akan pencoblosan capres dan cawapres loh Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya ini dari Bapak dan Ibu siapa ya? Bapak Parjo dan Ibu selaku Mbak. Oh ya, nanti saya akan mengonfirmasikan kepada Ketua KPPS bahwa Bapak Parjo dan Ibu Tuatri belum mendapatkan surat panggilan untuk pencoblosan. Oh ya, untuk itu jangan lupa ya tanggal 14 Februari datang ke TPS untuk pencoblosan capres dan cawapres ya Bapak Ibu. Iya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu ya Bapak Ibu. Oh, diambilin minum dulu. Nggak usah, ini masih banyak yang harus saya kunjungi. Terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life. Dek sendiri siapa? Fikri, Syarif. Fikri, Syarif. Fikri, Syarif. Fikri ki nomor 1. Syarif ki nomor 2. Loro ki elek mendua. Gak apa-apa, los. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Emang dasar. Dasar kamu bajingan. Fikri, Syarif. Daripada kene tukaran mending salaman daripada musuhan. Tapi anak ya. Mending kene milih dekne. Putus sekarang. Iya. Ayo Pak nyoblos. Yuk. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemungutan suara Capres dan Cawapres 2024 dinyatakan dibuka. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya. Surat suara masih tersegel, terdiri dari 2 pasangan calon. Calon pertama, Bapak Insinyur Fikri Zaki dan Ibu Profesor Desi Soraya. Calon kedua, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Setiawan dan Ibu Profesor Dr. Ocha Saridewi. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Ada KTP-nya, Bu. I was lightning before the thunder. Boleh tanda tangan. Buka aja, Mbak. Ini Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you KTP-nya, Bu. think about being a big star? Belnya. Say you're basic, say you're crazy. You always ride in the backseat. Now I'm smiling from the stage while Tanda tangan. in the nose
dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleed. Bapak Ibu, sekarang kita akan melakukan penghitungan suara. Terlihat kotak suara masih tersegel. Sekarang akan kita ambil surat suara dari dalam kotak suara berikut. Surat suara berikut yang mencoblos nomor urut 01. Saksi sah? Sah. Hadirin sah? Sah. Oke. Penulis nomor urut 01 yang dipilih. Surat suara berikutnya yang dicoblos nomor urut 01. Saksi sah? Sah. Hadirin sah? Sah. Baik, penulis nomor urut 01. Surat suara berikutnya dicoblos berada di tengah-tengah kotak. Apakah hadirin sah? Kalau menurut saya tidak sah karena memang benar berada di tengah. Benar kayak gitu. Benar. Kalau menurut saya itu sah karena lebih condong ke nomor urut 01. Lebih baik lihat di buku panduan saja untuk mengetahui sah atau tidaknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Bojo, anak presiden, bojo. Anak presiden. Ya Allah, Bu. Masya Allah, Bu. Ya Allah, Bu. Iya kabar. Boten sae, Bu. Kula boten gede harta gitu wis kreas. Lah bapak tadi. Boten gede bojo. Bojo. Lara. Sabar, Mbok Jup, sabar. semua sakit sedikit mawon Bu. Puter sakit. Astu boten sah. Yuk, fotonya yuk. Yuk. Ayo, Bu. Foto riyen, Pak. Foto riyen. Abranku panas. 1, 2, 3. Empon yuk. Itu ambil dulu, tolong dong, Kak. Wah, Mio aku tuh boleh. Oh, cewek. Sekarang itu penutup buat nambah. Kita mana calon presiden dan wakil presiden dapat Ya Allah, sanone dengan karena gak ada balik sekolah, gak ada balik malah gak ada yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Inilah yang dinamakan gotong royong. Kalau di lapangan bahwa saya kita lagi pemilihan, guys. Jangan lupa pilih saya. Rasa guyu cuk. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita.
Kalau kini kita terpisah